Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Zainur Rosyid, mahasiswa TPD dalam jabatan tahun 2025 LPTK IAIN Metro akan melaksanakan praktek ujian judul pembelajaran IKIN mata pelajaran fisik. Bagaimana proses videonya? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan pelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang materi bab ibadah haji. Sebelum belajar, kita akan berdoa dulu ya. Tolong Mas Fahriza dipilih doa depan. Persiapan berdoa mulai. Saya absen dulu ya, sebelum mulai ya. Coba nanti yang dipanggil, katakan sambil berhasil. Atila Sulfana Amandra, Aida Zaka Rahmatullah, Fahriza Nafiq Raya. Nah, hadir semua ya. Nah, setelah itu saya akan cek kerapian. Coba, semuanya berdiri. Coba, ayo berdiri. Coba, semuanya sudah pakai seragam hari Senin? Yang putih pakai hijab semua ya? Yang putra pakai kopiah semuanya? Pakai dasi semuanya? Alhamdulillah. Silakan duduk. Sebelum kita masuk materi ibadah haji, saya akan memberikan pertanyaan yang masih ya, berupa 3 pertanyaan. Nanti kalian jawab iya atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan nanti, apakah kalian pernah belajar tentang ibadah haji? Ini ya. Yang kedua nanti, apakah kalian pernah baca buku tentang ibadah haji, dan apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran? Silakan dijawab ya. Silakan jawab. Kalau kalian sudah merasa melaksanakan, dijawab iya. Kalau belum, dijawab tidak. Sudah semuanya? Kalau sudah, coba kumpulkan. Nanti akan melakukan koreksi ya. Di pertemuan selanjutnya akan saya kasihkan. Nah, sekarang coba perhatikan. Setelah kalian tadi melaksanakan pertanyaan yang teknis, kita akan coba menjawab pertanyaan tematik dari layar di depan ini. Coba perhatikan. Coba perhatikan gambar apa yang ada pada
ingin berangkat haji. Kalau sudah punya cita-cita, apakah kalian sudah tahu tata cara pelaksanaan berhaji? Sudah belum? Sudah? Sudah tahu? Nah, coba kita akan belajar ibadah haji. Sebelum Papa akan menerangkan, coba kita lihat dulu video infografik tentang pelaksanaan ibadah haji. Sekarang perhatikan. Nah, pengertian haji sendiri, haji itu berasal dari bahasa Arab aja, yang artinya ziarah, mengunjungi, bisa mengunjungi mana? Tentu ke Baitul atau Mekah dan simbol agama Islam. Sedangkan menurut istilah haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan beribadah kepada Allah dengan syarat rukun dan waktu yang telah ditentukan. Nah, kita pengertian haji. Jadi haji itu tentu niat utamanya adalah ibadah. Kemudian ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama apa? Beragama Islam. Kalau non Muslim tentu dia tidak memenuhi syarat juga. Kalau non Muslim mau pergi Mekah boleh tak? Boleh. Kalau dia sudah dari gimana Pak? Ya silakan, tapi tidak harus seperti biasa. Kenapa? Karena ibadah itu syarat juga. Dan juga dimensi kalau yang Mekah silakan. Yang kedua adalah akil akal. Orang yang kurang sehat akalnya tentu tidak wajib haji. Yang ketiga balik ya, kalau laki-laki ditandai dengan tubuh basah, kalau perempuan haid. Dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang tepat mereka yang juga kalau sekarang sudah tidak berlagi sudah konsepnya sudah bagus. Yang kelima adalah istiqomah atau mampu sudah apa? Mampu untuk melakukan perjalanan. Kalau sekarang itu daftar dulu membayar biaya hutang. Nah itu kalau sanggup membayar berarti sudah harus sudah memenuhi syarat. Kalau misalkan Fauzi minta pinjam uang ke Aman, pinjam uangnya 100 juta buat apa? Buat haji. Kan haji kan hukum Islam. Ya itu boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Dan kalau pinjam dari rumah kerja pas sama nanti syarat masih ada rumah. Selanjutnya hukum haji. Haji bisa masuk apa? Kalau tidak dilaksanakan tentu hajinya tidak sah. Nah, kalau hajinya apa? Ihram itu berniat mengerjakan ibadah haji di tempat ibadah yang telah ditentukan secara aturan dengan memakai pakaian ihram. Kalau yang laki-laki 12 cm yang tidak dijahit berikut. Kalau yang perempuan seluruh anggota badan kecuali
sebanyak berapa kali? 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan juga dari Aswadnya tempat sapi lari-lari kecil. Dari mana? Bukit dan di sofa ke bukit. Sebanyak berapa kali? 7 kali juga. Yang kedua tahalul, mencukur rambut. Minimal yang dicukur itu 3 helai, ya. Tapi kalau sebenarnya bagian kaki itu habis. Yang keenam yang terakhir adalah tertib. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 tadi dilaksanakan secara dulu. Tidak boleh diminta-minta. Tidak boleh diselang-seling. Selama 1 nomor 3. Kalau kamu sudah haji, belum haji, kita masuk ke sunnah. Yang pertama adalah membaca takbir. Ayo buat. Kalian sudah tahu belum baca takbir? Coba ayo kita lakukan bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bacaan takbir. Kalau sudah jamaah haji itu biasanya menandakan melakukan bacaan takbir dijaga dengan keras. Karena itu adalah susul. Saya pernah dibaca. Sebelumnya dibaca. Kemudian berdoa setelah membaca takbir. Kemudian zikir, kalau zikir kenapa? Ada senantiasa hanya fokus kepada Allah. Kemudian sholat 2 rakaat maqam. Kemudian masuk Ka'bah. Masuk Ka'bah ini juga sunnah. Akan tetapi mengingat semua umat muslim yang bersatu umat bulan melaksanakan ibadah haji, jadi sunnah masuk Ka'bah itu sendiri. Kalau sekarang biasanya pemerintah Arab Saudi memudah dengan khusus toko-toko tertentu bisa masuk. Kalau masuk Ka'bah ini salah satu yang pas pelaksanaan karena banyak. Yang terakhir adalah jenis desain. Jadi tata cara pelaksanaan haji itu ada 3 macam. Yang pertama haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad itu jamaah haji pelaksanaan haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umroh. Haji ifrad ini kapan dibubarkan? Jamaah haji diwajibkan membayar dam. Nomor 2 haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu, kemudian haji. Kalau yang ifrad haji dulu kemudian umroh. Kalau tamattu umroh dulu kemudian haji. Nah, model yang kedua ini seringkali dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Tapi haji tamattu karena tidak berbarengan lagi diwajibkan membayar. Yang ketiga yang terakhir adalah haji qiran. Itu haji dan umroh yang dilaksanakan secara bersama. Nah, itu tadi. Kita akan melihat video yang kedua yang kita semakin paham. Video ini lebih panjang, lebih rinci, coba kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man dengan tujuan dan yang terakhir adalah tawaf qada yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Nah, itulah adik-adik tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan juga yang benar. Nah, itu harus tahu ya, kita harus tahu sebelum kita berangkat haji nanti. Semoga kita dimampukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat haji atau umrah ke Baitullah. Ya, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau ada yang suka sama video ini silahkan klik tombol like ya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan silahkan tuliskan aja di
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video yang kedua yang lebih panjang mengenai ibadah haji. Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, apakah kalian semakin paham? Semakin paham? Alhamdulillah. Coba tadi ada video yang pertama, kemudian kalian juga sudah memberikan penjelasan soal pengertian, kemudian syarat rukun, ya, kemudian syarat wajib haji, kemudian rukun haji, kemudian juga tadi ada sunnah haji dan yang terakhir jenis haji. Lalu dilanjutkan dengan nonton video yang kedua. Dari semua ya yang sudah kalian dapatkan, apakah kalian ada pertanyaan yang kurang paham? Silakan. Fauzi, ya silakan. Oh, pertanyaan yang menarik ya. Tadi Pak Menteri seringkali menyebut dam, kalau hajinya Islam bayar dam. Dam itu apa sih Pak? Dam itu adalah sesuatu yang harus dibayarkan jamaah haji ketika tidak melakukan syarat wajib haji. Apa yang dibayarkan? Yakni memilih hewan kurban kambing yang mana gajinya nanti diberikan kepada fakir miskin. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan nggak sanggup karena keterbatasan finansial, misalkan keterbatasan uang, kalau nggak sanggup gimana? Bisa diganti dengan puasa selama 10 hari ya, yang 3 hari dilaksanakan di bulan Zulhijjah, sisanya yang 2 hari dilaksanakan di acara di Indonesia. Itu Mas Aldi sudah paham? Nah, coba ada pertanyaan lagi nggak? Ya, Mbak Meli silakan. Oh iya, gimana Pak dalam melaksanakan ritual haji tadi? Kan tadi kan lama Pak, ada mulai dari ihram sampai tahallul. Dan itu kalau di tengah perjalanan sakit gimana? Ya tentu di setiap negara itu ada lembaga yang mengurus ya. Di mana nanti yang sakit itu ada tenaga medisnya, dirawat di situ, ada rumah sakitnya. Terus gimana pelaksanaan hajinya? Kalau misalkan dia kecapean, misalnya kan sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua yang melaksanakan haji, gimana? Bisa pakai sirup, ada petugas yang bisa mendorong jamaah haji yang sakit. Kalau terpaksa nggak bisa jalan Pak, sakitnya lumayan parah, ada yang namanya badal haji atau pengganti haji. Jadi seseorang yang ditugaskan sewaktu-waktu menggantikan ya jamaah haji yang sah, yang pahalanya nanti dikhususkan kepada jamaah haji yang sakit. Seperti itu Mbak Meli sudah paham? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Berarti kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham ya? Sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Bapak selanjutnya akan membagikan lembar kerja kelompok. Lembar kerja kelompok ini apa? Nanti isinya kalian di kelompok-kelompokkan gambar-gambar kegiatan haji. Nanti kalian cocokkan sesuai nomornya. Dikerjakan secara kelompok, masing-masing dari kalian diharapkan ikut berkontribusi, ikut berpikir, ya, ikut menjawab agar jawabannya bisa maksimal. Saya berikan ya.
Silakan dikerjakan. Silakan langsung dikerjakan. Diperhatikan baik-baik gambarnya, tempelkan sesuai dengan nomor dan keterangan yang sudah ada. Kemudian di bawahnya juga ada pertanyaan kapan kegiatan itu dilaksanakan, tanggalnya, itu diisi. Kelompok 4 ini sudah hampir selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Tinggal kelompok 2 yang belum ya. Tidak usah buru-buru. Nanti kalau sudah selesai, coba nanti masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari LKB di kelompoknya. Masing-masing kelompok mempresentasikan satu nomor ya, sesuai dengan kelompoknya. Coba kelompok 1, siapa yang maju ke depan? Silakan. Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Kelompok 3 sudah selesai, maju. Siapa yang maju? Silakan. Ayo. Sudah selesai. Ya. Sudah, silakan. Silakan presentasi. Perwakilannya maju ke depan. Ya. Kelompok 2 juga silakan. Kelompok 2. Ayo. Ayo. Akila atau siapa yang maju? Ayo. Ya, silakan. Akila, selesai nomor 2, alhamdulillah. Coba yang lain diperhatikan ya, apakah jawabannya sudah sesuai atau belum dengan penjelasan yang tadi kalian dengarkan di awal. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 yang dilaksanakan pada setelah tawaf atau sebelum Zulhijjah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tetap semua ya? Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Coba perhatikan, di sini gambarnya ada berapa? Ada 5. Coba gambar yang terakhir, gambar nomor 5 ini, gambar orang yang berkegiatan apa? Akan diperhatikan orang sedang memegang kepala dan pakai ya, mesin cukur rambut ya. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan gambarnya. Kalau kita perhatikan gambarnya, gambarnya ini adalah gambar, bukan gambar benda mati ya, tapi gambar orang yang sedang berkegiatan haji. Kenapa kok gambarnya bukan benda mati seperti masjid atau Ka'bah? Karena
Ya, kalau kalian sudah bisa jawab semuanya tadi, sudah benar, itu tandanya pemahaman kalian terhadap materi ibadah haji sudah sangat baik. Nah, kalau tadi kita sudah melaksanakan LKPD ya, lembar prakerja kelompok, sekarang waktunya saya akan bagikan lembar kerja mandiri. Bedanya kalau lembar kerja mandiri ini kalian harus mengerjakan sendiri-sendiri ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bagikan ya, yang sudah dibagikan bisa dijawab langsung. Yang akan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di soal bagian kedua itu kalian diminta menjawab antara benar dan salah. Fase akhir belajar kita ya. Gimana? Kalian sudah memahami belum materi ibadah haji? Sudah ya? Coba kita refleksikan, kita highlight apa saja yang sudah kita pelajari. Coba akan saya tanya dijawab bersama-sama ya. Tadi haji berasal